Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kemuliaan, kehormatan, kejayaan bagi Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siap menerima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Judul perikopnya, angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dan dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dari ayat ini kita tahu bahwa bukan hanya Tuhan Yesus, bukan hanya murid-murid di perahu atau di kapal tersebut, tapi ada banyak orang yang sedang berlayar menuju satu tujuan. Nah, bukankah kita di dunia ini sama-sama menuju ke satu tujuan? Dan kesempatan ini kita diajar oleh Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41 bahwa masing-masing di dunia ini tujuan. Perahu merupakan satu gambaran, satu tempat di mana sama-sama antara orang dunia punya tujuan. Kita punya tujuan, semua kita punya tujuan. Tapi dalam satu perjalanan di dalam perahu itu kita tahu ketika ditolak atau dibawa perahu itu meninggalkan pantai atau dermaga, maka di sana dimulailah sebuah perjalanan, dan semua orang tidak tahu bahwa perjalanan itu seperti apa. Ya, dikatakan marilah kita bertolak ke seberang. Jadi Yesus yang meminta, Tuhan yang meminta kita untuk bertolak ke tempat yang dalam perjalanan ini. Kita lebih maju lagi di dalam perjalanan ini, tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam perjalanan perahu kita, ya, di dalam perjalanan hidup kita. Tapi kita punya tujuan. Nah, di dalam ayat ini Yesus beserta dengan orang-orang di dalam perahu itu, dan murid-murid ada di sana, manusia-manusia yang lain juga ada di sana. Dan kita tahu bahwa ketika Yesus bersama-sama dengan mereka, Yesus dikatakan duduk dan dia tidur di buritan. Haleluya. Nah, satu hal yang saya mau sampaikan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan ini, dalam perjalanan hidupmu jangan pernah biarkan Yesus tanpa terlibat dalam hidupmu. Seperti contoh di dalam kisah ini, orang yang ada di dalam perahu ini, mereka membiarkan Yesus tanpa dia yang memimpin. Ya, haleluya. Yesus hanya mereka jadikan sebagai kiasan teman begitu. Tapi saya mau berkata begini, Yesus itu harus lebih daripada teman. Dia harus berperan dalam hidup kita, supaya ketika ada gelombang badai, angin taufan, dia bisa menolong kita. Tapi puji Tuhan, di dalam ayat ini kita lihat ketika terjadi kejadian yang luar biasa, haleluya, taufan, maka Yesus begitu mengasihi murid-murid ketika mereka membangunkan muridnya Yesus itu, dan
murid-murid itu melihat Yesus menghardik. Murid-murid itu berkata begini ketika membangunkan Yesus, Yesus, apakah engkau tidak peduli dengan kita? Kita hampir tenggelam begitu. Lalu Yesus bangun lalu menghardik angin itu. Nah, ada banyak orang Kristen seperti ini. Yesus hanya dibuat sebagai pajangan. Ya, haleluya. Contoh, dia pakai salib, kalung salib maksud saya, salib di rumahnya, tapi hanya pajangan tanpa dimaknai. Salib Kristus itu adalah penebusan Tuhan atas diri. Nah, kesempatan ini jemaat Tuhan, pemirsa, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan, jangan jadikan Yesus itu hanya ornamen, hanya pajangan, tapi jadikanlah Yesus itu menjadi orang yang berperan dalam hidup. Mengapa taufan ini mengamuk? Itu adalah siklus alam. Tapi saya mau berkata begini, kita tidak bisa berkata masalah jangan datang, tapi yang menjadi hal yang harus kita lakukan adalah jadikan Yesus aktif dalam hidup kita, sehingga ketika Yesus terjaga dan bangun, dia menghardik angin itu, dia menghardik taufan itu, lalu tenang sampai orang takjub. Orang akan takjub melihat keadaan di sekitar kita. Nah, keadaan kita ketika Yesus yang berperan di dalam hidup kita. Puji Tuhan, segala pujian hanya bagi Tuhan. Kita tundukkan kepala. Pemirsa, keluarga kami, hamba-hambamu, jemaat Tuhan, mari jadikan Yesus bukan hanya ornamen, bukan hanya pajangan, bukan hanya duduk di dalam perahu hidupmu, di buritan hidupmu, tapi jadikan dia menjadi penggerak hidupmu, sehingga ketika persoalan datang yang kita tidak bisa sangka kapan dia datang, Tuhan berperan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman. Berkati pemirsa, berkati jemaatmu, berkati keluarga kami, berkati hamba-hambamu. Siapa saja yang menonton YouTube channel diberkati oleh Tuhan. Sakit, fisik, ekonomi, jiwa sembuh dalam nama Yesus. Kekuatan Tuhan menyertai semua anak-anak Tuhan. Dan kami percaya Yesus kami jadikan sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang berperan dalam hidup ini. Bukan hanya sebagai ornamen, bukan sebagai pajangan, tapi sungguh-sungguh Tuhan dan Raja atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin.